Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran prakarya dengan aspek pengolahan untuk kelas 8 dan materinya adalah hasil olah serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Kali ini adalah pada tahap pertemuan kedua. Sobat cerdas, pasti kalian pernah mencicipi makanan ini karena merupakan jenis makanan yang disukai oleh generasi milenial. Apakah jenis hidangan ini? Ya, benar sekali, jasuke, jagung, susu, dan keju. Dengan bahan utama pasti menggunakan jagung yang muda. Jagung merupakan jenis biji-bijian. Pertanyaannya sekarang, pernahkah sobat cerdas membuat hidangan ini? Bagus, kalian ternyata sangat kreatif pernah membuat jenis hidangan ini. Berikutnya adalah, ini adalah pembuatan jenis hidangan serealia yang dibuat dari bahan ketan dengan menggunakan teknik dikukus dan kemudian setelah itu digoreng. Merupakan jenis hidangan yang sangat nikmat, memiliki rasa yang gurih dan renyah. Berikutnya adalah beberapa jenis hasil olah serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Pasti di antara kalian sudah tahu jenis hidangannya. Pertama ini adalah rengginang. Kemudian kedua, kacang hijau. Ketiga, ini mungkin kalian masih awam dan jarang sekarang ini terlihat adalah tiwul. Kemudian berikutnya keempat, singkong Thailand. Dan berikutnya adalah jenis makanan yang digunakan sebagai teman makan nasi, yaitu tempe dan tahu. Berikutnya adalah roti yang terbuat dari gandum. Dan berikut adalah minuman susu kedelai. Dan terakhir adalah ini adalah bola-bola ubi yang terbuat dari ubi ungu. Sangat menggugah selera. Jenis hidangan ini adalah merupakan sebagian jenis penganan di mana sebelum disajikan dan dikonsumsi diolah terlebih dahulu sehingga menghasilkan beraneka ragam macam jenis hidangan atau makanan. Bagaimana cara mengolahnya? Yaitu menggunakan teknik pengolahan tertentu. Apa sih yang dimaksud dengan pengolahan? Pengolahan atau mengolah adalah mengubah bahan mentah menjadi makanan atau minuman dengan menggunakan beberapa cara atau metode. Di antaranya adalah teknik pengolahan pangan panas basah, artinya makanan yang dihasilkan yaitu basah. Kemudian yang B, teknik pengolahan pangan panas kering, hasil masakannya menjadi kering. Dan yang C adalah teknik pengolahan lainnya yang tidak menggunakan alat pemanas. Sekarang contoh teknik pengolahan hasil olah serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Apa saja teknik yang digunakan dalam mengolah hidangan tersebut? Pertama di sini adalah merebus. Kalian sudah tahu jika merebus menggunakan bahan cairan. Bisa menggunakan air biasa, santan, susu, dan kaldu. Kedua, menggunakan alat yang lapisannya ada lubangnya, yaitu dengan cara mengukus. Karena lubang ini adalah untuk menghasilkan uap sebagai media mematangkan makanan. Berikutnya, benar kalian. Menggoreng. Kalian benar-benar sangat cerdas sehingga tahu semua teknik pengolahan. Menggoreng adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan minyak panas dan banyak. Berikutnya adalah di sini menggunakan blender. Ini adalah menghaluskan. Apa contohnya misalnya? Yaitu membuat minuman susu kedelai. Ini menggunakan oven, yaitu namanya memanggang. Manggang ini menggunakan panas kering, media panas dari udara. Contohnya misalnya ubi cilembu. Dengan menggunakan api yang menyala dan langsung mengenai makanan, yaitu membakar. Contohnya adalah singkong bakar. Berikutnya adalah tahapan pengolahan makanan. Contoh tahapan pengolahan, tidak semuanya, karena kalian bisa mencari sumber-sumber informasi beberapa teknik pengolahan makanan yang terbuat dari serealia, umbi, dan kacang-kacangan.
Ya, setiap sesuatu mengolah makanan diawali dengan perencanaan agar hasilnya maksimal. Misalnya kalian merasa bosan dengan makanan itu aja sebagai makanan selingan. Kemudian kalian berpikir yang bisa dikonsumsi dengan makanan yang garing, renyah, dan menghilangkan rasa ngantuk. Kalian mendapatkan ide, saya harus membuat makanan ini. Nah, dari ide tersebut kemudian dicatat apa saja yang dibutuhkan, baik bahan maupun alat. Apakah jenis makanannya? Ya, di sini adalah rengginang karena memiliki rasa gurih dan renyah. Berikutnya adalah setelah perencanaan persiapan. Apa saja yang dibutuhkan? Yaitu menyiapkan bahan. Di antaranya adalah bahan beras ketan, kemudian bumbu, terasi, bawang putih, garam, minyak goreng, dan alatnya apa saja? Yaitu baskom, kemudian kukusan, dan selanjutnya adalah wajan untuk menggoreng. Setelah persiapan, ya pelaksanaan. Kalian sudah benar-benar mengingat materi di kelas 7, tahapan-tahapan pengolahan. Apa saja? Pertama adalah rendam beras ketan, kemudian dikukus, selanjutnya diberi bumbu dan dicetak, kemudian dijemur dan digoreng sampai garing. Setelah matang, ya disajikan. Dapat kalian gunakan toples plastik atau toples kaca dan dapat juga disajikan di atas wadah, piring atau keranjang kecil untuk disajikan langsung. Dan selain penyajian adalah pengemasan dengan tujuan untuk dibawa makanan tersebut atau disimpan. Dan di sini bisa disimpan di dalam plastik, ya, plastik kedap udara atau plastik biasa. Contoh tahapan pengolahan makanan dari serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Pertama, ya pasti perencanaan apa yang direncanakan. Misalnya, udara hari ini sangat panas sehingga menimbulkan rasa haus yang sangat luar biasa. Kalian ingin mengkonsumsi minuman yang dingin. Kemudian, kalian mendapat ide, saya akan membuat minuman dingin tetapi tetap untuk menambah gizi karena sekarang ini kita harus meningkatkan imun kita. Walaupun dingin tapi jangan terlalu sering. Kemudian dituangkan dalam tulisan apa saja yang dibutuhkan, apa jenis olahannya. Ya, susu kedelai yang berasal dari kacang kedelai. Apa yang dilakukan berikutnya? Ya, persiapan bahan dan alat. Apa bahan yang digunakan? Jelas, kacang kedelai, kemudian air. Selanjutnya adalah bahan penambah rasa, garam dan gula. Dapat ditambahkan bahan penambah rasa, misalnya vanili, coklat, dan sebagainya. Alatnya adalah wadah baskom, blender, kemudian panci untuk merebus. Berikutnya adalah pelaksanaan apa yang harus dilakukan. Kacang kedelai dibersihkan dari kotoran-kotoran, kemudian direndam dengan air hangat, dibersihkan kulit arinya, kemudian di blender. Nah, setelah di blender, disaring, lalu direbus dengan api sedang dan ditambahkan dengan bahan penambah rasa, garam, gula atau bahan penambah cita rasa dan diaduk-aduk agar tidak pecah. Setelah itu, penyajian. Bagaimana cara penyajian? Dapat disajikan dalam keadaan panas dan dapat disajikan dalam keadaan dingin. Ingat sekarang sebaiknya banyaklah mengkonsumsi minuman hangat di tengah pandemi yang sangat luar biasa ini. Dapat juga dikemas jika minuman tersebut akan dibawa. Diletakkan di mana? Di dalam botol, bisa botol kaca, botol plastik, dan dapat juga menggunakan plastik. Harus diingat bagaimana cara penyajian dan pengemasan. Di sini adalah alat saji tidak boleh berbau, dia harus kuat, tidak hancur terkena air, kemudian mudah didapat, aman dari kesehatan dan bersih, serta murah. Alat saji dengan bahan kemasan ini memiliki manfaat melindungi dari kerusakan makanan, menambah daya tarik, dan mudah dalam pendistribusian, sehingga tidak mudah tumpah atau kotor. Nah, sebagai refleksi, di sini adalah pertanyaannya pertama, sebutkan 5 jenis olahan serealia dengan teknik pengolahan yang berbeda. Kemudian kedua, sebutkan 5 jenis olahan kacang-kacangan dengan teknik pengolahannya berbeda. Dan ketiga, sebutkan salah satu tahapan dalam pembuatan produk olahan umbi-umbian.
Cukup mudah bukan? Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.